Halo, saya Steven Marvelius Agusto Simatupang dengan NPM 45242100098. Saya pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu membuat program sistem logika fuzzy, yaitu penentu kualitas beras. Nah, jadi biasanya kan kalau manusia tuh, orang tuh menilai beras itu dari warnanya, dari teksturnya. Tapi seringkali tuh penilaiannya tuh masih ragu-ragu gitu, masih belum tegas. Jadi belum bisa dikatakan bagus atau jelek. Nah, misalnya kalau misalnya warnanya bagus tapi teksturnya ini kasar gitu, banyak patah, itu kan jadi masih bingung nilainya ini beras bagus atau bukan. Jadi tujuan dibuatnya sistem ini tuh supaya bisa lebih tegas untuk menilai kualitas beras. Nah, di sini tahapan fuzzy inference sistemnya itu, atau metode Mamdani. Jadi pertama ada fusifikasi, yaitu mengubah input angka biasa atau crisp menjadi derajat keanggotaan fuzzy. Lalu ada inferensi, yaitu menerapkan aturan if then untuk menghasilkan output fuzzy. 3. Ada defusifikasi, yaitu mengubah output fuzzy tadi kembali menjadi angka atau crisp, yaitu menggunakan metode centroid. Nah, import NumPy, import matplotlib. Habis itu ini pertama ada fungsi keanggotaannya, yaitu membership functionnya. Ini segitiga atau triangular. Ini ada shoulder kiri, shoulder kanan, dan segitiga ya. Nah, ini kedua ada langsung ke definisi variabel fuzzy atau input outputnya. Nah, di sini kita tuh saya pakai penilaian dari 0 sampai 10. Jadi untuk menentukannya tuh dari 0 sampai 10, misalnya semakin dekat ke 0 semakin rendah angkanya itu, jadi dia semakin kusam warnanya atau semakin kasar teksturnya. Nah, begitu pula sebaliknya, itu semakin tinggi, semakin naik, semakin bagus, semakin putih, semakin halus, utuh dan padat gitu berasnya. Nah, ini untuk kualitas membership itu, jadi dia buat nentuin nanti di akhir 0 sampai 100 itu, dari 0 sampai 100 itu rating berasnya tuh berapa, misalnya 40%, 70% gitu. Nah, inilah selanjutnya ada rule base-nya. Jadi rule pertamanya itu, kalau warnanya kusam atau teksturnya kasar, maka kualitasnya rendah. Kan 0 sama 0 tadi. Habis itu rule kedua itu, jika warna sedang dan tekstur sedang, maka kualitasnya sedang. Rule ketiga, jika warna cerah atau tekstur halus, maka kualitasnya itu tinggi. Nah, ini pakai operator OR sama fungsi max, dan ini operator OR itu dipresentasikan dengan fungsi max, dan operator N ini dengan fungsi min. Nah, ini buat tadi rule-nya. Nah, selanjutnya ada defusifikasi atau metode centroidnya.
Nah, ini untuk menghitung titik berat rata-rata terbobot dari area hasil agregasi seluruh aturan. Nah, ini nanti buat setelah kita masukin ratingnya, nanti ntar dia ngitung jadi kualitasnya berapa persen gitu. Ini yang kembaliin lagi ke angka. Ini numerator, denominator. Nah, ini yang buat menentukan dia tuh masuknya ke kualitas mana, ke grade mana. Nah, di sini itu kalau skornya di bawah 40 itu masuknya ke kategori rendah atau grade C, dan di atasnya itu ada skornya di bawah 70, tapi masih di atas 40, dia itu masuknya ke kualitas sedang atau grade B. Nah, terakhir ada kualitas paling tinggi yaitu grade A, berarti 70 ke atas. Nah, ini buat visualisasi fungsi keanggotaannya, grafiknya ini visualisasi untuk fungsi keanggotaannya. Nah, terakhir kita akan coba untuk running. Nah, misal kita coba dulu dari yang kualitas rendah, warnanya 2 ratingnya, habis itu teksturnya juga 2. Nah, ini dia masuknya ke kualitas rendah C, dia keluar tuh angkanya dari tadi difusifikasi itu. Dan habis itu kita coba naik ke 5 sama 5. Nah, ini di tengah-tengah dia kualitasnya sedang atau grade B. Itu kita naik lagi misal ke 9 sama 9. Ini kualitas tinggi grade A, dia di atas 70. Nah, kita misal kualitas warnanya tuh rendah tapi teksturnya tinggi. Nah, dia masuknya masih ke kualitasnya sedang karena teksturnya bagus walaupun warnanya kurang bagus. Selanjutnya kita masukin coba yang ini, warna brush 9, tekstur brush 5 coba. Nah, dia masih ke kategori kelas tinggi atau grade A. Jadi itu tadi gambaran untuk program logika fuzzy yang saya buat untuk menentukan kualitas suatu beras secara lebih tegas gitu. Oke, mungkin dari kelompok saya cukup sampai di sini. Mungkin kalau ada kata-kata, perbuatan, atau tingkah laku saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.